Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji serta syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Tak lupa rahmat dan salam semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang dicintai oleh Allah, pada saat ini di channel Dai Kembar akan membahas tentang puasa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa banyak orang yang melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan, tapi tidak berhasil meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Karena kita melaksanakan puasanya hanya asal-asalan saja. Oleh sebab itu Syekh Abdul Qadir Al-Jani qaddasallahu sirrah, puasa itu terbagi dalam 3. 1 puasa syariah, 2 puasa thariqah, 3 puasa hakikat. Apa itu puasa syariat? Syekh Abdul Qadir Jani qaddasallahu sirrah menjelaskan, fa amma shaumu syariati ayyum sikadil makulati wal mashrubati wa anil biqa'i bin nahar. Puasa syariat yaitu menahan diri dari makanan, minuman, dan bersetubuh di siang hari. Pasaumu syariat muaqqatun, dan puasa syariat ini terbatas, terikat waktu, mempunyai waktu tertentu. Puasa syariat itu hanya menjaga makan minum dimulai fajar sampai maghrib, dan maghribnya boleh kita makan apa, boleh kita mau minum banyak, boleh, karena waktunya hanya dari fajar sampai maghrib saja, mempunyai waktu tertentu. Puasa syariat kalau 1 bulan di bulan suci Ramadan, ya 1 bulan kita menahan makan minum dari mulai fajar sampai maghrib, dan maghribnya boleh kita makan dan minum. Dan yang kedua ada disebut dengan puasa thariqah. Apa itu puasa thariqah? Beliau menjelaskan, wa amma shaumu thariqah bahwa ayumsika jami'a a'dha'ihi minal muharramati wal manahi wal zamaim. Puasa thariqah yaitu menjaga, menahan seluruh anggota tubuh kita dari segala maksiat kepada Allah, dari segala perbuatan yang diharamkan oleh Allah, dari segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batin. Itulah yang disebut puasa thariqah. Jadi kalau kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kita menjaga, menahan makan minum di siang hari dari fajar sampai maghrib. Tetapi selama puasa di bulan suci Ramadan, kita mata dipakai maksiat, telinga dipakai maksiat, mulut dipakai maksiat, tangan dipakai maksiat, kaki dipakai maksiat, maka
puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa rubba sha'imin laisa lahu min shaumihi ilal ju' wal 'atash." Banyak orang yang berpuasa tetapi hasilnya hanyalah lapar dan haus saja. Jadi puasanya hanya puasa syariat saja yang diterima oleh Allah. Secara hukum diterima, tapi secara hakikat ia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya agar kita berpuasa sempurna, laksanakan menjaga makan minum dari fajar sampai maghrib. Maghrib boleh makan, tetapi puasa thariqah, yaitu wasaumu thariqah mu'abbadun bi jami' umurihi. Puasa thariqah itu selamanya, selama hidup kita terus berpuasa thariqah. Tidak terikat waktu. Siang kita puasa dari maksiat panca indah kita, hati terjaga dari maksiat. Maghrib puasa panca indah kita, termasuk hati kita terjaga dari maksiat. Itulah puasa thariqah. Menjaga panca indah dari maksiat dan hati siang dan malam selama-lamanya. Dan kalaupun kita melaksanakan atau tergelincir dari perbuatan dosa, panca indah kita, telinga kita, mata kita, mulut kita, kaki kita, tangan kita tergelincir berbuat dosa, maka batalah puasanya. Tapi yang batal bukan puasa syariat, yang batal adalah puasa thariqah. Bagaimana kalau puasa thariqahnya batal? Maka qada. Bagaimana qadanya puasa thariqah? Ketika kita tergelincir berbuat dosa, pada saat itu kita langsung tobat kepada Allah untuk belajar kebersihan hati, talqin zikir, agar kita kembali lagi melakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah disebut puasa thariqah. Selanjutnya, tidak sedikit juga kita pernah dengar para alim ulama, para khatib, cendekiawan muslim, profesor, ketika masuk bulan suci Ramadan mengajak kepada kita, kepada jamaahnya untuk puasa di bulan suci Ramadan, menjaga makan minum di siang hari, dan menganjurkan untuk menjaga panca indera agar puasa kita tidak sia-sia. Ini menunjukkan para alim ulama mengajak kepada kita agar berpuasa dengan puasa thariqahnya. Tidak ada selama hidup saya para kiai ajengan mengajarkan kepada kita, mari kita berpuasa di bulan suci Ramadan dan boleh untuk bermaksiat panca indera. Tidak ada. Semua sepakat para alim ulama ketika melaksanakan puasa, jaga panca indera dari maksiat agar puasa kita tidak sia-sia. Itulah secara tidak langsung mereka para alim ulama mengajarkan kita puasa dengan puasa thariqahnya. Berarti kalau tidak memakai puasa thariqah, puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau ada para kiai, para alim ulama, cendekiawan muslim, para khatib mengajarkan kepada jamaahnya, kepada kita semua, agar kita melaksanakan puasa syariat. Jangan dulu puasa thariqah, karena puasa thariqah itu adalah puasa untuk tingkatan para wali Allah. Kita laksanakan aja puasa syariat dulu, jangan dulu puasa thariqah. Berarti mereka para alim ulama, ajengan, kiai mengajak kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Kalau ada orang yang berkata seperti itu, jangan dulu berpuasa thariqah. Kita ini orang awam. Kita ini hanya orang yang bodoh. Laksanakan aja puasa syariat. Jangan dulu puasa thariqah, karena puasa thariqah harus hafal dulu Quran, harus hafal dulu hadis, harus ilmunya luas, harus tingkatan wali Allah.
Berarti mengajak kepada kita ketika puasa Ramadan, kita puasa hanya makan, menjaga makan dan minum, dan boleh sambil bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makalah itulah orang-orang yang mengajak kemungkaran kepada Allah, orang-orang yang durhaka kepada Allah. Maka kita tidak usah ikuti, kita ikuti saja orang yang mengajak puasa di bulan Ramadan agar juga dijaga panca indera dari maksiat kepada Allah, agar puasa kita tidak sia-sia. Ulama-ulama itu perlu kita ikuti. Hakikatnya mereka mengajak kepada kita puasa tidak boleh meninggalkan dengan puasa thariqah. Kalau kita tinggalkan puasa thariqah, maka puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ulangi lagi kembali, kalau puasa thariqahnya batal, tidak usah kita di qada puasa syariatnya, tapi qada puasa thariqahnya saja, yaitu pada saat itu ketika kita melaksanakan maksiat, kita tobat, istighfar, dan niat tidak akan mengulangi lagi kemaksiatan, berbuat dosa kepada Allah, dan kita belajar dzikir, talqin dzikir agar kita hati bersih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terakhir, puasa hakikat. Apa itu puasa hakikat? Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirrah menjelaskan, wa amma saumul hakikat bahwa imsakun fuadi mimma siwallah wa imsakun an mahabbati musyahadati ghairillah. Puasa hakikat yaitu menjaga hati dari ingatannya selain pada Allah, menjaga perasaan kita tidak mencintai siapapun kecuali Allah. Hati kita, perasaan kita yang ada hanyalah Allah. Lagi ngobrol yang ada hanyalah Allah. Lagi duduk hanya yang ada hanyalah Allah. Sebelum sholat yang ada hanyalah Allah. Lagi sholat Allah. Sesudah sholat yang ada hanyalah Allah. Lillahi masyriqi wal maghribi fainama tuwalla fasamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap yang ada hanyalah nama yang satu, Allah. Para sahabat yang dicintai oleh Allah, inilah disebut puasa hakikat. Puasa hakikat itu adalah kemanapun kau menghadap yang ada hanyalah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, yang ada hanyalah Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jalani qaddasallahu sirrah menjelaskan, fala yamilu ila ghairillahi ta'ala wa laysa lahu siwallah mahbubun wala marghubun wala matlubun fid dunya wala fil akhirah. Fa idza waqa'a fi mahabbati ghairillahi ta'ala fasada saumul haqiqah. Puasa hakikat itu kecondongan hati kita, kecenderungan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dicintai, tidak ada yang diingini, tidak ada yang dicari kecuali la ilaha illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan itu adalah hakikat. Bahkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, orang-orang yang lagi duduk, lagi berbaring, lagi berdiri, yang ada hanyalah nama Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila hati kita terjatuh, kita tergelincir, cinta kita bukan kepada Allah, pada saat-saat tertentu, pada menit-menit tertentu, detik-detik tertentu, kita tidak berzikir kepada Allah, atau kita ngobrol, lagi duduk, lagi berbaring, kita lupa, tidak berzikir kepada Allah, tidak ingat pada Allah, fasada saumul haqiqah, maka batallah puasa hakikat. Bagaimana kalau batal puasa hakikat? Kalau saya lagi puasa Ramadan misalkan, kalau kita puasa Ramadan menjaga makan minum, terus hati kita tidak ingat kepada Allah, bahkan lagi sholat yang diingat harus Allah, tapi lagi sholat ingat kemana saja, itu batal puasa hakikatnya.
Bagaimana? Maka batalah puasa hakikatnya. Bagaimana kalau puasa hakikat batal? Bagaimana mengkodok puasa hakikat? Wa huwa ayyarji'a ila mahabbati wa liqa'i subhanahu wa ta'ala. Cara mengkodok puasa hakikat yaitu kembalikan lagi ingatan kita, cinta kita, perasaan kita, dan yang dilihat dan dirasakan, denyutan jantung kita kembali lagi yang ada hanyalah nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa hakikat itu kalau kodok ketika kita lupa langsung ingatkan lagi, itu adalah kodok. Pas saat itu juga dikodok. Sampai kapan puasa hakikat? Sama, yaitu sebagaimana tadi di dalam puasa thariqat sama dengan puasa hakikat, yaitu mu'abbadun fi jami'i umurihi. Selama hidup kita selalu yang diingat hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi di angkot yang ada hanyalah nama yang satu, lagi di mobil, lagi nonton TV, dalam hati kita yang ada hanyalah nama yang satu, Allah. Lagi ngobrol Allah, lagi duduk, lagi berbaring, dimanapun berada. Para pendengar, para sahabat yang dicintai oleh Allah, makanya ada thariqah Qadiriyah, Naqsabandiyah mengajarkan ada talqin zikir, pengajaran zikir. Agar apa? Agar senantiasa selalu istiqomah, lagi duduk, lagi ngobrol, lagi berbaring, lagi bekerja, tidak menghalangi kita bekerja, selalu zikir kepada Allah. Itu ada dengan cara talqin zikir. Mudah-mudahan itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf segala kesalahan. Jangan lupa subscribe, like, follow, komen, dan share. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.